Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu yang telah memberikan tugas kepada kami, yaitu Ibu Emi Ardiwinata, MPD, dan teman-teman saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita hingga hari ini. Perkenalkan, nama saya Salnia, saya perwakilan dari kelompok 5, sekaligus menjadi moderator untuk berjalannya presentasi ini. Adapun judul presentasi yang akan kami presentasikan adalah proses kehidupan manusia dan filsafat pendidikan objek dan sudut pandang filsafat. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Sarah Ilyas, yang kedua Sarlia Pramesti, yang ketiga Sheila Dwi Asyari Rahab. Baiklah, slide pertama akan dibacakan oleh Sheila Dwi Asyari, slide kedua dan ketiga akan dibacakan oleh Sarlia Pramesti, dan slide keempat, kelima akan dibacakan oleh Sarah Ilyas, dan slide terakhir saya sendiri yang akan membacakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pendidikan menurut F. Kendler, dalam arti luas, pendidikan menunjukkan pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran, watak, dan kemampuan fisik individu, dan lembaga-lembaga yang dengan sengaja menginformasikan warisan budaya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi. Saya lanjutkan, filsafat pendidikan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai filsafat pendidikan. Randall Crane, Villa Cambridge 2009 mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafati dalam praktik pendidikan. Kleiner 1971 juga mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal. Artinya, masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Seseorang tidak dapat memberikan kritik pada kebijakan pendidikan yang ada atau menyarankan kebijakan yang baru tanpa memikirkan masalah-masalah filsafati yang umum, seperti hakikat kehidupan yang baik sebagai arah yang akan dituju oleh pendidikan. Lanjut, proses hidup manusia dan filsafat pendidikan merupakan suatu kenyataan dalam proses kehidupan manusia, bahwa mereka harus melaksanakan tugas-tugas hidup yang dilaksanakan dan ditunaikan dengan baik dan sempurna. Sejak zaman kehidupan mereka yang sederhana, di hutan rimba dan di goa batu, atau di tempat lainnya, sampai kehidupan umat abad 21 ini, di dalam kehidupan manusia yang sederhana, mereka bersusah payah dan penuh kesulitan yang beragam dalam menghadapi perjuangan hidup, bersama dengan hewan dan makhluk lainnya, dalam memperebutkan filosof beraliran rasionalisme yang sudah lanjut mempertanyakan tentang ada atau tidak ada dirinya. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yaitu ada zat yang masuk dan keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Selanjutnya, memiliki potensi untuk berkembang, tumbuh dan berkembang, berinteraksi dari lingkungannya, bergerak. Objek filsafat pendidikan sebagai dengan bidang-bidang ilmu lainnya, filsafat ilmu juga memiliki objek material dan objek formal tersendiri. Objek material artinya objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari suatu ilmu. Dan objek formal yaitu sudut pandang yang menyeluruh secara umum hingga dapat mencapai hikmah dari objek materialnya. Surajio tahun 2008 menyatakan objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentuk pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek. Yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu objek material dan objek formal. Sudut pandang filsafat.
Pandangan atau sudut pandang yang berbeda terhadap suatu objek akan melahirkan filsafat yang berbeda-beda. Misalnya, mengambil manusia sebagai objeknya. Jika dilihat dari segi jiwanya saja, maka muncul filsafat tentang jiwa manusia yang disebut psikolog. Jika dilihat dari rasa, muncul filsafat yang disebut estetika. Jika dilihat dari segi akal manusia, muncul filsafat logika. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan terima kasih.